webinar ini, yaitu pendiri kita, Ibu Dr. Randa Eis Anggia Budiarti MPD, dan support system juga ada hosting kita yaitu Bapak Hari Suprayoga ST. Baik, beranjak kepada acara inti, tapi sebelum beranjak kepada acara inti, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dulu. Semuanya diharapkan untuk diperkenankan boleh berdiri atau dengan khidmat mendengarkan dan mengikuti. Aku berdiri di punduk ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, aku Cek. Halo. Ya, Bu Is, terdengar. Enggak dilanjutkan. Ini ya. Ya. Teknisnya jelek ya, Pak ya? Oke, dilanjutkan ya. Walaupun ada suara teknis yang tidak bagus, mohon maaf untuk itu. Kemudian selanjutnya kita dengarkan pembacaan doa dari Bapak Firman Solihin, SPD. Kepada Bapak Firman Solihin, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu semuanya, izinkan kami memimpin doa untuk kegiatan di pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama Islam. Untuk yang beragama lain, mohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur atas rahmat nikmat karuniamu
sebab atas kudrah dan irdahmu kami bisa hadir di sini. Ya Allah, jadikanlah webinar kali ini dengan tema Leveraging ChatGPT and Text to Video Sora to Elevate Creativity to New Heights dengan modul ajar berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka ini sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat buat kami sekarang dan di masa yang akan datang. Jadikanlah ilmunya bermanfaat bagi kami, orang di sekitar kami, masyarakat, dan negara. Ya Allah, ya Rabbana, webinar ini adalah untuk memperoleh ridho-Mu, maka berilah bimbingan, pengajaran, dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Atas ridho-Mu, kami mohon bantuan kami supaya acara ini bisa lancar dan berjalan dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mengabdi ilmu di jalan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pendahulu-pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk negeri ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon. Kiranya Engkau selalu membersamai kami setiap langkah kami ke depan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Firman Solehin, doa yang baik untuk awal acara kita. Selanjutnya kita hadirkan sambutan kepada pelopor komunitas belajar kita, kepada Ibu Anggia. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali, berkumpul kembali dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar kita yang terdaftar di PMM. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya Pak Hari ya. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Heri Utomo yang sudah berkenan untuk hadir di kegiatan ini. Padahal tadi malam baru pulang dari Peru ya, Prof ya. Saya kontak itu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih ke Pak Puput. Beliau, Prof. Heri, beliau adalah guru kemitraan kemitraan apa Pak Puput? Kemitraan untuk Papua Barat. Pak Indonesia Barat dan Indonesia Timur ya, begitu ya, kemitraan untuk kemajuan pembelajaran pendidikan Papua Barat dan Papua Barat, maaf, Indonesia Barat dan Indonesia Timur, begitu. Ya, seperti itu. Jadi kami sempat berhubungan dengan Pak Puput untuk pembinaan pendidikan di Papua begitu, dan Prof. Heri juga merupakan pembimbing kami waktu di Papua. Prof, waktu itu kita punya kegiatannya apa ya Prof, yang IASA dengan Dispora itu? Mengintroduce cara pembelajaran terintegrasi. Cara pembelajaran berintegrasi. Itu tuh Prof ya, kita tuh tahun 2015 ya Prof, kalau tidak salah itu sampai berakhir 2018, kemudian COVID begitu, tidak lanjut. Dan sekarang ketika kurikulum Merdeka terintegrasi itu masuk di kurikulum Merdeka ini. Syukurlah. Yang penting jalan. Bahwa pembelajaran harus terintegrasi, kemudian pelajaran harus berdiferensiasi, seperti itu Prof. Iya betul. Ya, gitu. Terima kasih atas kesediaan Prof. Heri dan terima kasih atas kesediaan Pak Puput untuk membersamai kita dalam kegiatan hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Selamat mengikuti webinar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Demikian begitu. wabarakatuh. Demikian begitu merasa sangat tersanjungnya kami dengan kehadiran Bapak Prof dan Bapak Puput. Berikutnya kita langsung saja ke poin ya. Ke poin dari dua pembicara hari ini. Yang pertama ada Bapak Profesor. Wah, ini udah profesor sekali ternyata ya. Kita lihat sepak terjangnya. Bapak Profesor Heri S. Utomo ya. Teman. Mungkin Bapak tadi singgung. Halo. Halo. Halo, silakan. Saya dengar. Halo. Ya. Bapak Ibu mohon di-mute suaranya. Baiklah. Pembicara utama kita ini Bapak Profesor Hari Utomo merupakan dosen atau researcher di sebuah university dari Louisiana State University dan berkecimpung di Agriculture Center ya Bapak ya. Kemudian professional experience-nya begitu banyak. Yang terbaru itu saya dapati dari tulisannya Bapak itu profesor di H. Rose Caffrey Rice Research Station. Kemudian spesialisasinya tentunya spesifiknya di plant biotechnology dan sebagai council membership beliau sangat aktif di project leader in plant biotechnology and genomic dari tahun 2004 hingga sekarang. Jadi ini sebetulnya Bapak Ibu yang saya beritahukan di sini adalah dari rentetan poin-poin sepak terjangnya Bapak Profesor, namun saya ambil satu poin dari setiap satu judul inti. Kemudian ada award dan patents juga. Awardnya yang terbaru adalah sebagai Community Leader Award yang dipersembahkan oleh Hans Congressman Danny Davis of Illinois in Naper City, Chicago. Jadi dari Chicago, USA ya. Ini berkaitan dengan Annual Global Community Oscar Awardee. Kemudian ada juga yang International Academic Activities-nya yang terbaru yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu saat ini yaitu Bapak Prof Hari Utomo ini juga pernah membuat online international conference menginisiasi sebagai keynote speaker juga yaitu dengan tema Healthy Rice Low GI High Protein Profactani Indonesia. Jadi tetap karena kebanggaan dengan Indonesia tetap Indonesia di bawah ya Prof ya. This is about Indonesian Ministry of Agriculture, Directorate General of Food Communities Jakarta, Indonesia. Nah, berarti betul kontribusi untuk Indonesianya ada sangat terbawa. Terima kasih, Prof. Kemudian ada online international lecture juga. Prof juga menghadiri Disruptive Technologies that Change Global Agriculture. Kemudian dalam in-person international lecture, Prof juga menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan crucial technologies to develop food estate program to achieve national self-reliance in food and nutrition. Kemudian ada lagi, wow, banyak sekali ya. Ada invention-nya, penemuannya banyak sekali. Yang terbaru itu ada diberikan linknya, link to commercial brand and sell of the low GI high protein itu linknya juga ada. Barangkali nanti kita bisa sharekan jika Bapak Ibu berminat untuk melihat hasil karya dan inventionnya dari Bapak Profesor ini. Kemudian selain dari penemuan-penemuannya juga ada juga seed-based coastal plant like aerial seeding application for coastal erosion. Jadi ada aplikasi yang berkontribusi terhadap dunia kita ya. Kemudian juga publikasi juga ada, publikasi jurnalnya tentunya pasti mudah didapati dari ketika kita Google search karena sudah sangat ternama tertera pada jurnal-jurnal internasional. Baik, demikian seperti itu tentang Bapak Profesor Hari S. Utomo. Kepada Bapak Hari untuk dipersilakan menghadirkan berbagi sharingnya mengenai ilmu kepada kita. Mangga Bapak Hari, the time will be yours. Terima kasih Bu Is.
sebagai moderator. Kemudian tentunya saya berterima kasih pada Bu Yus Anggi ya, Anggi ya, yang sudah kenal banget tuh waktu di Papua. Waktu di Papua itu yang paling lantang kalau ngomong, jadi terkenal. Sampai sekarang pun masih lantang. Juga terima kasih kita berpasangan dengan Pak Puput ya, Sugandi. Jadi ya nanti kita saling berkontribusi. Saya memang senang berkontribusi ke Indonesia sebagai sumbangan saya kepada Republik tercinta. Meskipun saya udah warga negara Amerika Serikat, jadi mohon maaf. Tapi kontribusi saya sangat banyak, mulai dari Papua sampai kemudian food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Barat dan lain-lain dengan Pak Luhut dan dinas yang terkait. Jadi juga saya kebetulan ketua diaspora dunia yang kadang-kadang mengadakan global meeting ya di Jakarta, sudah 2 kali lakukan di Jakarta. Jadi ya tentunya akan sangat dekat sekali dengan Indonesia. Jadi terakhir kali ini saya juga sedang sibuk untuk mengurus perpanjangan dari program saya di Amerika Serikat ini ke Peru, karena penemuan saya yang terbaru berkenaan dengan beras yang low GI, high protein, jadi dia sangat cocok untuk mengatasi. Kebetulan di Peru itu 40% orang diabetes, jadi kita ke sana, saya bekerja sama dengan para dokter yang ada di University of Kansas. Jadi kemarin tim 4 orang, 3 dokter saya, kemudian ke sana menginisiasi program ini, termasuk nanti mengimpor beras dari Amerika, beras yang saya kembangkan itu, untuk bisa dikonsumsi dan studi di daerah Yudi Maguan. Jadi itu kira-kira kerjaan yang terakhir ini. Dan saya baru tadi malam pulang di sini, jadi kebetulan diperpanjang. Jadi saya agak kelaparan juga menyiapkan materi ini. Bu Anggi udah nonjok-nonjok terus dari minggu kemarin. Tapi baiklah, karena meskipun capek, tapi karena mengingat partisipasinya banyak dari para guru yang luar biasa ini, jadi ya capek saya menjadi hilang. Jadi saya siapkan sebaik mungkin. Tentunya kajian kita hari ini itu kayak orang mau ngeliat-ngeliat toko dulu ya. Jadi saya tidak akan membahas yang dalam, tetapi akan memperkenalkan teknologi itu dan gimana itu para guru dan murid bisa menempatkan diri supaya tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan baru. Nah, ini perubahan yang luar biasa ya, yang jauh lebih hebat dari saat saya dan kawan-kawan biasa itu ikut di Papua untuk memacu pertumbuhan pendidikan di sana. Ini benar-benar teknologi yang kalau kita nggak hati-hati, ya akan susah ya. Tapi kalau kita hati-hati, kita bisa memanfaatkan dengan baik. Jadi teknologi tidak menunggu kita, tapi dia akan berlalu aja. Siapa yang tidak bisa ya ditinggal gitu aja. Dan ini jangan sampai kita ketinggalan. Apalagi ini sebenarnya cocok sekali untuk daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang tertinggal atau sekolah-sekolah yang tertinggal ya, karena bukan salah mereka ya, karena terisolasi, tidak kurang diurus, ada sarana dan sebagainya. Jadi ini akan sangat cocok sekali untuk memacu pertumbuhan yang bagi sekolah-sekolah yang kurang mendapat dukungan. Jadi, tapi lagi-lagi ini kita akan jalan-jalan aja dulu supaya kita semua sama persepsinya. Nanti kalau kemudian cocok dan mau dilanjutkan, Bu Anggi silakan hubungi saya lagi untuk seri yang berikutnya. Jadi akan saya share dulu presentasinya. Oke, sudah kelihatan nggak itu? Kelihatan nggak di layar? Sudah, Prof. Oke, good. Jadi judulnya itu saya singkatkan aja. Judulnya bagus sekali sih untuk yang dikenalkan dengan Bapak Ibu guru semua ya. Jadi saya salut dengan kelompok Bapak Ibu sekalian ini yang memang semangat banget. Makanya saya jadi ikut semangat ini meskipun capek-capek ya. Jadi
Jadi ini leveraging. Leveraging itu memanfaatkan ChatGPT dan text to video namanya Sora yang baru aja dirilis untuk mengelevate, untuk meningkatkan, untuk menyuatkan, mempercepat dengan hebat ya mengenai aktivitas di antara guru dan murid. Jadi ini akan blend banget tuh antara murid dengan guru itu nanti apa ya siapa yang lebih kreatif itu akan teruji di sana. Jadi makanya saya bagikan kepada Bapak Ibu guru semua supaya aware, supaya sadar, supaya tahu kira-kira teknologi ini yang kayak mana. Oke. Nah, sebelum itu saya tentu dititipin pesan sponsor universitas saya. Jadi saya bekerja di Louisiana State University ini udah hampir 30 tahun ya. Jadi cukup lama juga, saya suka. Jadi saya cukup produktif di sini. Kalau dianggap 10% yang paling top mungkin saya ada. Jadi dengan penemuan dan segala macam aktivitas. Jadi dan termasuk juga penghargaan-penghargaan di universitas sendiri. Jadi ini tempat saya bekerja. Jadi universitas ini adalah universitas yang terbesar di negara bagian Louisiana. Studennya, jumlah muridnya, jumlah mahasiswanya 31.000 sampai 35.000 setiap tahunnya. Ada semacam program yang mulai dari pendidikan sampai law, sampai bioteknologi, sampai tekstil, sampai law dan juga athletics ya. Jadi ini kira-kira cukup luas, sekitar 1.000 hektar. Sekitar 10 hektar saya kira, 10 hektar. Oke, ini adalah Departemen Hukum, sangat megah tentunya dan menghasilkan berbagai orang-orang yang terkenal dari sini. Dan Louisiana sendiri adalah negara bagian yang sangat unik karena hukumnya itu ada dua macam, hukum yang berdasarkan pada Napoleon Bonaparte itu French dan juga hukum yang dari British ya, dari UK. Ini adalah library yang kalau waktu musim kayak gini nih indahnya bukan main karena azilianya sedang berbunga. Ini tempat yang baru yang sudah selesai dibangun untuk kegiatan mahasiswa. Jadi ini gedung mahasiswa yang paling baru. Kemudian kalau setiap tahunnya itu ramai banget tuh karena di sini kan olahraga itu luar biasa juga. Jadi tidak hanya sekolah aja tapi berolahraga. Dan ini adalah kapasitas building kita mungkin nomor 3 terbesar di Amerika Serikat mengenai stadion itu kapasitasnya 103.000 orang. Jadi LSU cukup dikenal juara nasional beberapa kali, termasuk kalau senang ya mungkin tahu kan sama Joe Burrow yang sekarang ada di Bengal di Illinois. Dia adalah tokohnya, dia adalah bintangnya pada saat di LSU. Jadi ini stadiumnya. Kira-kira gitu. Jadi perkenalan hanya untuk memberi gambaran siapa institusi yang saya tempat kerja saya. Nah sekarang mengenai ChatGPT, mudah-mudahan banyak yang kenal. Jadi ChatGPT itu ya sebangsa kayak kalau kita tanya ke Google ya, define bla bla bla, dia akan memberikan jawabannya. Tetapi bedanya dengan Google, itu ChatGPT ini kalau kita tanya itu, jawabannya itu kayak manusia. Jadi kayak kita tanya kepada kawan kita sendiri, dan sangat cepat. Bisa tanya apa aja. Termasuk kalau mau tanya, ini saya dapat tugas dari Bapak guru saya mengenai matematika, tolong diselesain sama ChatGPT. Jadi nggak perlu lagi mikir. Nah ini yang nanti kalau perlu kita diskusikan. Jadi kalau misalnya mengeluh ya, saya ini apa baiknya pekerjaan saya tiap hari, dia akan jawab. Semakin lama semakin, dan kalau mau ngomong juga bisa. Jadi kayak kawan gitu, langsung dijawab. Jadi bukan main dan banyak yang sangat akurat. Tetapi ini juga teknologi yang baru tumbuh. Tidak semuanya betul, tidak semua akurat, tapi sebagian besar akurat. Jadi kita mesti hati-hati. Nanti sejalan dengan perkembangan, dia akan semakin akurat dan semakin hebat. Dan suatu saat dia sendiri itu bisa
mempelajari diri kita sendiri, kebiasaan kita dan seterusnya, sehingga dia bisa menyarankan sebaiknya begini dari pola cara kita bertanya dan juga cara kita berpikir. Jadi benar-benar mulai bisa berpikir. Jadi ini yang harus kita cermati. Ini dia. Poin nomor 2, the AI tool can answer question and assist you with tasks. Like misalnya kita mau kirim email ya, suruh email saya udah enak nih bunyinya. Suruh dia biasanya komennya begini, retype this. Kemudian titik, habis itu emailnya dikirimkan, atau kalau ada tugas-tugas tulisan itu bisa disitukan. Kemudian dalam waktu kira-kira 5 detik dia akan balas, dan kita lihat kita suka apa enggak, gitu kan. Jadi kalau nanti ibu bapak guru itu menugaskan murid, misalnya tugas cerita, nah mereka bisa aja langsung ke GPT ini, mereka nggak kerja, dia tolong tuliskan ini, dituliskan beneran, malah mungkin lebih bagus dari maaf bapak ibu guru sekalian ini. Jadi ini yang harus kita waspadai. Kemudian juga kalau ada programmer ya kalau dulu kan kita semua nulis program-program code-nya itu kan untuk mengenerate apps atau membuat code komputer. Nah ini ChatGPT bisa disuruh nih, tolong saya buatkan code-nya untuk ini. Nah gitu kan. Jadi ini benar-benar akan bersaing dengan kita pada satu waktu. Jadi ini benar-benar luar biasa. Jadi ChatGPT itu sebenarnya adalah Chat Generative Train Transformer. Jadi dia semua data yang ada di dunia ini itu diproses, kemudian dari yang cocok-cocok itu diambilnya, diprediksi kata-kata berikutnya, dicocokin dengan logiknya, dengan pertanyaannya, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan kita. Celakanya atau hebatnya itu bisa dalam beberapa detik aja. Jadi luar biasa tuh kalau nanti silakan Bapak Ibu sekalian mencobanya ya. Jadi ini di-develop oleh OpenAI, di launch tahun 2022 tanggal 30 November. Jadi baru aja. Dan ini masih terus dikembangkan ya. Jadi nanti akan semakin hebat. Sehingga robot pun nanti akan bisa menggunakan teknologi ini, dan robot-robot kita sekarang ini bahkan sudah bisa mulai belajar sendiri tanpa kita komando. Jadi dia belajar sendiri, terus kan luar biasa itu. Jadi bayangin, kalau pemain catur aja udah kalah sekarang, karena dia bisa berlatih sendiri sehingga semua kemungkinan jalannya catur itu dikuasainya. Sehingga kalau melawan kita manusia, dia ringan aja mengalahkan kita. Jadi ini sesuatu yang bakal terjadi ke depan. Jadi dia juga GPT ini kalau kita ngobrol ya, dia bisa juga mengarahkan pembicaraan kita tuh. Jadi kayak teman atau kayak apa ya? Kayak advisor ya. Itu jadi kalau kita tanya, tolong saya dikasih beberapa suggestion mengenai ini dikasihnya kita. Jadi kayak advisor kita, kayak kita juga. Jadi ini benar-benar bisa memberikan, dan bahkan ya kalau ini bagi yang jomblo-jomblo ini bisa latihan juga ini untuk entah gimana komunikasi dengan baik itu, sehingga gombalannya bisa diperhebat itu. Kira-kira gitulah. Jadi ini sekedar intermezzo aja. Nah, gimana caranya? Ini saya anggap semuanya belum tahu ya. Jadi tentu ada yang tahu, silakan dikonfirmasi aja. Jadi kalau untuk bisa memanfaatkan ini adalah bebas biaya, tanpa pungutan yang dasar. Jadi kalau kita chat.openai.com, kemudian register, kemudian bikin account, dan dari situ udah mulai bisa langsung berkomunikasi untuk memanfaatkan chat GPT ini. Jadi sangat mudah. Jadi itu bebas. Tapi tentunya mereka mengut biaya untuk yang lebih komersial, lebih advance. Jadi tapi yang dasar ini pun udah cukup hebat banget. Jadi ya
Kecuali kalau kita businessman, kita banker, kita politician yang hebat-hebat itu, ya mungkin perlu yang lebih dalam. Nah itu kita nanti perlu yang lebih, yang apa, pay subscription itu. Nah, jadi juga available, juga bisa diakses melalui iPhone atau Android. Jadi semuanya bisa. Saya juga pasangkan di sini juga apa di apa iPhone saya. Jadi setiap saat saya tidak menggunakan komputer di tengah jalan, misalnya dapat idea, saya mau ngecek dengan ChatGPT, saya minta dia please check this thing. Saya cek, saya kasihkan apa yang ingin dicek. Terus dia balik lagi, oke ini. Nah tentunya belum sampai kalau kita profesional ya, kalau kita ini ilmuwan ya, memang masih belum banyak manfaatnya buat saya. Jadi misalnya karena data yang dipakainya itu adalah data -2. Sedangkan kalau kita itu researcher, kalau kita ini peneliti atau pengembang ya, semua data itu kan harus hari ini kan. Jadi nggak bisa setahun yang lalu udah bukan data lagi. Nah itu ChatGPT belum bisa. Tapi kalau untuk sastra, untuk ekonomi, analisa ekonomi yang dasar, kemudian sejarah, kemudian matematika, hitungan, itu semua udah sangat-sangat bagus. Jadi makanya nanti juga harus carikan caranya untuk Bapak Ibu guru yang di matematika itu. Jadi kan kalau udah bisa dengan ChatGPT kan kalau kita misalnya ini hitung ini udah nggak jalan lagi karena bisa dimasukkan di ChatGPT jawabannya 2-3 detik keluar tuh. Nah ini makanya di sini perlu kita pikirkan bagaimana tidak kita hindari ya, tapi teknologi digunakan, tapi assignment ke anak-anak itu mulai kita rumuskan sehingga mereka mereka memanfaatkan itu dengan kreativitas yang tinggi. Itu yang kita mau. Termasuk juga misalnya nanti kalau kita ngomong Sora nanti ya, jadi itu nanti yang kita omongin. Jadi ini harus ada paradigma baru menggunakan teknologi ini sehingga tidak menghindari, memanfaatkan, kemudian membuatnya lebih kreatif. Termasuk juga ini bagi anak-anak sekolah di kelas yang ketinggalan, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan teknologi ini untuk menjadi masing-masing tugas gitu. Jadi misalnya ya, kalau untuk menyelesaikan itu ChatGPT itu udah langsung kasih jawaban. Nah tapi mungkin assignment-nya itu, nah ini ya modelnya, assignment-nya atau tugasnya itu satu-satu dibedain. Kemudian dari tugas yang dia dapatkan dari ChatGPT ini, kita minta untuk menerangkan ke kita, kan gitu kan? Supaya dia juga menguasai dan kreatif gitu. Jadi dibalik sekarang, itu salah satu teknik yang saya rasa perlukan. Karena di sini pun juga lagi banyak cara yang harus dipikirkan gimana memanfaatkan dengan anak-anak ya. Jadi kemarin juga kan grup kita ini semua profesor. Jadi ya ngomong-ngomong soal ini kemarin waktu di Peru juga sekalian. Jadi ya memang kalau dulu kan sebelum ada ChatGPT ini banyak yang menentang nih. Kalau ini banyak orang yang banyak anak-anak yang tidak jujur ini, yang ngerepek segala macam, nggak ngaku, ditugaskan. Tapi kan bahasanya kelihatan. Dan kedua ya kita harus siasati, termasuk guru-guru sendiri harus juga mengerti caranya, kerjanya ChatGPT ini dengan memberi input. Jadi jangan khawatir, pokoknya tanya aja kemudian kembalinya kayak apa, kan mulai kita mengenalkan, oh responnya kayak gini, anunya begini. Jadi terutama kalau untuk ilmu sosial itu sangat menarik ini karena banyak sekali yang bisa dikembangkan di sana. Bukan berarti kayak matematika semuanya juga sudah ada jawabannya. Jadi ya kalau dulu kan kita ada online tutorial gimana komputer mengasuh anak kita atau orang yang les itu untuk menguasai teknik-teknik ini. Ini nggak jalan lagi, nggak bisa lagi karena sudah diberikan jawabannya. Makanya kita harus mengubahnya gimana anak-anak tidak malas tapi semakin kreatif karena udah ada alatnya. Kenapa kita harus menyuruh anak-anak repot-repot? Tapi kan prinsipnya mereka harus ngerti apa maksudnya. Sehingga dari situ dia bisa menggunakan teknologi ini untuk keperluan masing-masing. Ini yang ingin saya tekankan. Jadi hari ini misi saya adalah untuk itu.
Jadi tentunya app ini bisa didapatkan di App Store, tapi hati-hati aja. Itu ya App Store itu banyak sekali yang nakalan di situ. Jadi pilih yang Open AI apps-nya ya. Jadi dengan begitu itu dari aslinya, pengembang aslinya. Kalau yang lain-lain itu kadang-kadang cuma minta uang dan malah nipu-nipu sana sini. Biasalah kalau yang baru gini kan banyak sekali yang orang penipunya. Nah ini apakah dia free? Ya, untuk yang dasar itu adalah free. Tapi yang dasar itu sendiri pun bukan main. Saya aja belum subscribe ya. Jadi yang free aja itu cukup untuk saya pakai. Untuk misalnya saya nulis surat ya, surat email aja supaya bahasanya enak gitu. Saya masukkan dulu ke AI ini, ke ChatGPT ini. Kemudian saya lihat lagi di situ terlihat tuh logika kalimatnya itu bagus sekali, nggak bisa kita ngalahkan. Tapi ada beberapa yang masih salah gitu. Jadi ya kita harus setelah itu ya kita revisi lagi sendiri. Tapi grammarnya, alur pemikirannya itu udah benar. Jadi dibaca orang tuh enak banget. Sudah saya cobain tuh. Kalau saya kirimkan, oh ngerti banget mereka. Jadi lolos gitu. Jadi enak pembicaraannya gitu. Jadi saya gunakan untuk itu. Kemudian kalau untuk yang tadi yang saya terangkan mengenai penemuan-penemuan itu untuk bidang saya masih belum banyak manfaatnya karena itu 2 tahun yang lalu baru dikumpulkan. Karena di situ juga jelas kita hanya bisa 2 tahun yang lalu karena kan dan ini masih dalam taraf perkembangan terus ya karena belum ada aturannya ini. Jadi pemerintah itu belum bisa mengatur nih gimana nih. Mengatur itu artinya jangan terlalu ketat, tapi jangan juga tidak diarahkan. Nanti tiba-tiba menjadi program yang jahat ya. Kita nggak bisa menguasai juga. Mereka ini sendiri bisa tumbuh sendiri ya. Jadi menjadi kayak robot yang jalan sendiri, nggak perlu kita lagi. Jadi ini sehingga kenapa kok yang 2 tahun itu karena itu masih diteliti oleh timnya, tim red team mereka ya. Jadi mereka mengeluarkan ke publik untuk bisa mengenerate segala macam data dan interaksi ini, tapi sementara konsepnya itu hanya diurus oleh orang-orang tertentu yang ahli-ahli itu. Ini sedang menggodoknya. Jadi kira-kira gitu. Nah, kalau lebih dalam lagi ya itu $20 per bulan. Tapi lagi-lagi kalau itu misalnya bisnisnya untuk yang hebat-hebat, misalnya untuk yang corporate atau segala macam, untuk money market dan segala macam, atau yang keperluan yang lain di pasar, di market dan sebagainya itu baru ada gunanya. Nah ini gunanya pun udah banyak sekali ya. Jadi termasuk juga membuat kegiatan yang membahayakan sendiri, malware itu, virus dan terusnya itu. Jadi dia nggak mengenal jelek atau baik, dia hanya mesin. Kadang-kadang kalau dimarahi, I don't have any feeling. Saya tidak tersinggung, saya tidak marah, karena saya bukan manusia katanya gitu. Jadi ya kalau soal feeling saya nggak tahu, kalau soal perasaan saya nggak tahu. Seringkali dia begitu. Kadang-kadang kan kita ngetik salah ya. Dianggapnya kita ngeluh, padahal kita itu meminta tolong begini gitu. Semula saya itu selalu bilang please ya, karena saya anggap kayak manusia. Karena begitu keluar jawabannya itu persis seperti manusia jawabnya. Jadi saya could you please bla bla bla. Lama-lama dia bilang I am machine, I am not human. Don't say please. Jadi nggak mau dia dibilang please. Ya perintah-perintah aja gitu. Jadi kira-kira gitu. Jadi saking cepatnya, saking sopannya, saking hebatnya kayak manusia itu terasa kita kayak ngomong sama orang. Nah ini termasuk juga kalau mau conversation ya, kalau ngomong langsung ya, itu udah kayak ngomong-ngomongan gini. Bahkan kalau seperti yang saya bilang tandaan tadi ya, kalau masih bujangan gitu mau nyobain, gimana tekniknya yang bagus tuh bisa engage. Dia seperti kawan, seperti kadang-kadang kalau kita minta saya perlu kawan wanita untuk mengerti perasaan saya atau keinginan saya, dia jawab seperti wanita juga, pria sama wanita maksudnya. Ya kira-kira gitu. Jadi ini kita benar silakan coba nanti kalau nggak. Jadi ini yang segala macam pertanyaannya mulai apakah surga itu kalau itu apakah misalnya kepercayaan atau agama gimana menurut kamu
oh saya nggak suka ini. Itu pertanyaan apa kayak conversation gitu, kayak pembicaraan. Jadi kita bisa arahkan, dia bisa arahkan kita bisa nggak setuju, kita juga demikian. Jadi benar-benar kayak percakapan. Dan bayangkan, ini kan menggunakan seluruh data yang ada di dunia kan. Jadi segala macam yang cocok dengan jawaban itu dikompresnya dengan cepat untuk bisa diarahkan. Lagi-lagi akurasinya belum 100% ya, jadi masih 95%. Jadi mesti hati-hati. Kadang-kadang kalau jawabannya, oh, either kita yang nanyanya salah, atau dia sendiri terbatas. Kadang-kadang kita nanyanya itu juga salah, gitu. Bertanya aja kita salah. Jadi itu bisa kita, nah ini kan bagus kan untuk diri kita sendiri. Oh, jadi saya masih salah ngomong pertanyaannya salah. Nah, jadi sehingga kalau kita nanti berhadapan dengan orang lain, itu kita itu juga kayak latihan aja gitu. Nah, ini cocok untuk orang yang mau misalnya apa di wawancara atau apa segala macam. Ini bagus sekali untuk nge-train jawaban-jawaban, cara kita ngomong, cara kita mengeluarkan pendapat segala macam tuh akan semakin bagus kalau kita semakin berinteraksi. Dan ini internasional, jadi tentunya berlaku di mana-mana kalau nanti kerjaannya ada di Amerika misalnya. Nah ini selain yang positif tadi, itu ada banyak negatifnya juga. Jadi ini yang saya berikan contoh hanya 2 nih. Jadi ChatGPT can also be used in negative ways. Satu misalnya, besides can be used to create codes for new and very useful apps, ChatGPT unfortunately can also be used to write code to create dangerous malware. Jadi virus segala macam bisa di-create dari ChatGPT juga. Dan ini makanya masih dalam percobaan dan segala macam masih terus dipantau oleh pemerintah ya. Jadi belum bisa diarahkan dengan 100%, tapi selalu dipantau. Jadi termasuk juga ini kalau kita minta tolong pada ChatGPT, tolong saya buatkan cerita yang palsu ya, dibuatkan banget juga. Ini saya nggak suka yang ini, tolong diganti ini supaya masyarakat bingung. Bisa. Jadi ini juga salah satu yang kita mesti hati-hati. Halo, masih ada nggak di sana? Halo? Apa? Ada Prof, ada Prof. Menyimak Pak Prof. Menyimak sekali. Karena begitu senyapnya ya. Jadi saya pikir wah jangan-jangan ngomong sama Saking tembok nih. menyimak. Aman. Di-mute, Prof, yang lain supaya tidak mengganggu. Oke. Thank you. Saya cuma make sure aja. Lanjut, sudah Prof, Oke, lanjut. makasih. Nah, jadi ini membuat kita concern ya. Jadi membuat kita worry, membuat kita itu berdebar-debar juga ya. Jadi terutama kalau politik, terutama kalau keyakinan, terutama kalau sebangsa itulah yang susah dibuktikan lah. Ini bisa digunakan untuk mericuhkan situasi, mengadu domba, mericuhkan, membuat cerita yang nggak benar, bahkan yang kelihatannya sangat-sangat logik ya, tapi sebenarnya nggak benar. Nah ini juga tantangan. Dan kita nggak bisa stop itu. Makanya Bapak Ibu sekalian juga aware akan itu, sadar akan itu. Jadi dengan begitu bisa manfaat positifnya yang kita ambil. Untuk student untuk murid-murid seperti yang saya sampaikan tadi, mereka bisa cheat itu, cheat itu bahasa Indonesianya bisa ngerpek ya, bisa ngelabui gurunya ya. Jadi tugas-tugasnya ChatGPT yang ngerjakan. Jadi mulai dari matematika, desain, atau mungkin sejarah ya. Kalau ada suruh mengarang atau ada pertanyaan sejarah ya, enak aja. ChatGPT yang jawab tuh langsung akurat. Atau kalau ada apalagi misalnya psikologi atau politik ya, apalagi itu mesti kita mendesain sedemikian rupa sehingga tugas-tugas itu dilaksanakan dan bisa dilakukan dengan sempurna dan baik, bahkan hasilnya tidak perlu kita ragukan, tidak perlu kita bendung ya, tapi gimana membendung kreativitas ini supaya tetap jalan terus. Jadi mungkin seperti tadi itu ditugasin, tapi kemudian masing-masing hasil dari ChatGPT-nya itu mereka yang
yang menerangkan dan kita semua yang mendiskusikan. Jadi enak sekali kan, di atas data-data sudah jelas itu, kemudian terjadilah dialog. Nah, dialog inilah yang barang baru. Kalau dari ChatGPT itu kan barang bantuan dari komputer kan, tapi diskusi inilah barang yang baru buat semua orang, termasuk guru dan muridnya. Disitulah kemudian yang kita bisa gunakan untuk membuat murid-murid kita itu lebih maju lagi, karena mereka tahu yang benar dan mereka bisa bisa tahu sendiri tanpa kita suruh itu. Jadi kita hanya nugaskan aja. Kalau dulu kan kita di depan apa papan tulis kita terangkan, kan kita nggak perlu lagi menerangkan gitu. Jadi kita tugaskan aja, dari tugas itu mereka membuat summary-nya, misalnya satu paragraf kira-kira 20 kalimat gitu. Nah, kita tanyain di kelas satu persatu untuk menerangkan, sehingga dia ngerti nggak hasilnya itu. Jadi kita udah nggak perlu lagi menerangkan, karena itu sudah lebih hebat dilakukan oleh ChatGPT daripada kita ya. Misalnya bab kita hari ini eh, perang Padang lawan Mataram, Padang lawan Mataram ya, Demak misalnya. Nah, udah ada. Jadi di situ kemudian kita suruh mereka ceritakan. Nah, kita bisa berdebat. Oh, seharusnya begini, murid yang satu pun begitu. Jadi semua murid akhirnya bisa saling belajar satu sama lain sehingga ini mempercepat. Nah, ini yang saya katakan di daerah yang tertinggal pun itu kalau serius benar itu bisa kompetitif dengan siapapun, termasuk yang di Jakarta. Jadi ini yang kita ingin lakukan. Makanya saya senang sekali anggota Bapak Ibu sekalian ini dari seluruh Indonesia, sehingga ini bisa di leverage ya, di level kan, disejajarkan semuanya dengan fasilitas yang sama. Jadi murid-murid kita pun akan seperti murid-murid yang lain di manapun tempat di Indonesia. Jadi kalau kita benar mengarahkannya, ini yang kita ingin lakukan. Hari ini tentunya ini pengenalan aja. Nanti kalau tertarik kita lebih dalam lagi. Jadi bayangin nih, apa aja topik itu bisa ditanyakan tuh. Kita ngawur aja nanya ya, langsung keluar. Dari situ kemudian terjadilah kita interaksi kan. Oh, saya lebih suka yang ini jawabannya. Diperpanjang lagi. Tolong dielaborate yang ini. Yang dia elaborate lagi sampai dalam, sampai dalam, sampai dalam. Jadi kan kelihatan sekarang kan. Jadi belajarnya itu menjadi personalized. Setiap orang bisa sesuai dengan keinginannya atau interestnya atau minatnya. Dan ini yang kita kendaki kan. Jadi anak-anak murid kita itu semakin tajam, semakin jelas dan benar kan. Informasinya itu kan benar. Nah, untuk bisa diferensiasi tadi atau interaktif tadi, kita kumpulkanlah ketemuan di kelas setelah tugas itu untuk kita ngomong. Nah, ini sini nih yang saya yakin sangat bermanfaat, karena kehebatan sistem barat itu adalah diskusi. Di sistem kita orang timur itu murid itu mendengar, jadi nggak pernah diskusi. Nah, sekarang ini saatnya, karena tidak perlu lagi diterangkan, jadi tinggal sekarang justru murid yang menerangkan. Karena murid menerangkan kan berdiskusi. Ini sama dengan barat juga akhirnya. Jadi kita bisa bisa keep up, bisa bisa menyusul ya sistem barat dengan kreativitas. Ini yang ingin saya tanamkan, saya tularkan, saya mengerti. Makanya silakan nanti Bapak Ibu sekalian kunjungi sendiri di ChatGPT, register, apa aja lah, ngawur aja ngomongnya. Jadi untuk perkenalan, lama-lama kan, oh saya perlu yang ini, oh saya interest saya. Misalnya ChatGPT, tolong kalau listkan lagu-lagu yang terhebat di dunia. Dia akan dilistkan 10 yang terbaik. Nah, kira-kira keluar dalam beberapa detik. Oke, saya perlu yang Jimi Hendrix ini, tolong liriknya apa aja. Ini yang ringan-ringan ya. Oh, keluar liriknya. Jadi dia tuh seperti dukun lah. Apa aja yang kita mau, dia tahu. Jadi kan nggak mungkin kita bendung kan. Murid kita kalau kita nggak hati-hati lebih hebat dari kita. Jadi kita malah dikuliahin oleh anak-anak ini. Jadi ini jangan sampai. Makanya saya titipkan Bapak-Ibu sekalian untuk jangan ragu-ragu, masuk aja ke sana, semua dicobain. Oh, boleh. Sudah Pak, Prof. Sudah Prof. Sudah Prof. Oke. Tadi di mana ya? Tadi Nah, lanjut. Oke. Nah, ini nih, di sini. Nah, sekarang Tadi ini, betul. juga saya sering lompat-lompat juga, tapi mungkin sini aja. Oh, Sepertinya agak diulang sedikit, nah, dari yang terakhir. oke. Hmm.
Oke, masih belum bergerak, Prof. Masih di What is Chat GPT? Masih di What is Chat? Betul-betul. Ya, Hmm. ini ya. Oke. Oke. Nah, terus Affiliate. Oke, udah tadi ya ini, udah. Mas, Ya, oke. nah, Ya, ini baru sampai sini terakhir ya. anak-anak kita yang Nah, apa? some worry about GPT. Nah ini, ya. Jadi Nah, tadi sekarang saya yang ini. singgung ya mengenai ini sebenarnya sangat bagus untuk daerah-daerah yang tertinggal. Bentar. Prof ke mute, Prof ke mute. Masih ke mute. Masih mute? Nah, sudah Prof, sudah ada. Oke. Iya, Prof. Lanjut. Jadi sudah saya singgung mengenai kegunaannya bagi daerah-daerah tertinggal atau sekolah-sekolah tertinggal ya. Tidak harus daerah tertinggal. Karena di Jawa pun banyak sekolah-sekolah yang tertinggal juga. Ini cocok untuk itu karena asal bisa dapat akses ke chat GPT-nya, itu semuanya akan bisa berubah ya. Tentunya tidak berubah sendirinya karena perlu guru-guru yang mengubahnya. Dan ini makanya misi-misi guru-guru kita ini sangat penting banget. Dan kalau perlu nanti malah disebarluaskan di antara guru sendiri sehingga gurunya menjadi apa ya pengendara ya di mana-mana gitu loh. Jadi kita perlu semua guru tahu sehingga bisa memanfaatkan teknologi termasuk di daerah-daerah yang terpencil, termasuk juga untuk membantu anak-anak yang lebih lambat ya. Jadi itu nanti ada teknik khususnya, nanti kita bicarakan lagi pada pertemuan berikutnya kalau memang tertarik. Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari program Papua itu nih, Bu Anggi. Jadi tapi menggunakan teknologi yang paling baru dan kita kemarin itu yang kita harus ketemu sama guru yang lain itu. Ini nggak perlu lagi itu. Jadi hanya perlu pakai ChatGPT ini, tapi konsepnya hampir sama. Jadi ini makanya kita berhenti dari program Papua kemarin, ada teknologi baru yang akan menganulir ya. Jadi ChatGPT ini bisa kursus-kursus tutorial itu bisa digantikan oleh ChatGPT. Bahkan untuk latihan quiz-quiz untuk ujian itu bisa digantikan oleh ChatGPT. Jadi banyak kerjaan yang selama ini ada hilang itu gara-gara ChatGPT ini. Jadi nggak ada lagi kursus-kursus nih. Dari sini aja bisa. Nah makanya kuncinya tetap di Bapak Ibu guru itu. Gimana mengarahkannya dengan baik. Jadi kalau dulu kan kita ke library, terus nyari-nyari literatur, terus kemudian analisa dan lain-lain. Ini nggak perlu lagi tuh ke ChatGPT aja nanya sekarang apa gitu. Yang di bidang ini apa yang perlu dilakukan atau saya punya pikiran ini bagus nggak? Itu bisa dikomentari oleh ChatGPT sendiri. Jadi ini benar-benar pengembangan kreativitas. Di situ kita mesti mengarahkan anak didik kita untuk bertanya terus sesuai dengan pikiran dia. Nah, kalau anak-anak itu bisa punya tujuan, pikiran yang dia sangat tertarik, itu kita udah ringan tuh kerjaan kita. Jadi kita nggak perlu lagi dorong-dorong, dia sendiri akan maju dirinya sendiri. Dan ini bisa dilakukan di mana aja, waktu dia di mall atau di rumah atau di mana, pakai handphonenya, dia bisa terus, jadi non-stop. Jadi ini, Bu Anggi, adalah konsep kita di Papua itu, tapi ini dengan steroidnya, lebih dalam lagi ya. Ya, jadi ya yang seperti yang saya ungkapkan tadi itu ada efek negatifnya. Jadi bisa mengenerate yang palsu-palsu, membuat pemalsuan segala macam, cheating atau ngepek dan seterusnya. Ini yang nanti perlu kita pikirkan bersama. Nah, sekarang saya berlanjut ke Sora ya. Ini akan lebih menarik lagi nih. Jadi Sora itu adalah Open AI, AI itu artificial intelligence dari text to video, dari satu paragraf menjadi video. Bayangin,
dalam waktu beberapa detik atau menit ya. Jadi nggak perlu lagi bikin-bikin. Jadi semuanya itu kata-kata aja langsung jadi video. Jadi ini menarik banget. Ini yang dikeluarkan oleh Sora sendiri sebagai contoh, dia mengenerate atau menghasilkan video ini dari kata-kata. Jadi ini yang juga perlu kita manfaatkan untuk pendidikan kita. Jadi Sora itu sendiri adalah program komputer yang lebar sekali ya, yang ditrain, yang dilatih untuk mengasosiasikan antara teks itu antara kata-kata yang kita inginkan, instruksi yang kita inginkan untuk menjadi video kontennya video. Jadi Sora ini adalah diffusion model. Jadi model diffuse dari segala macam image itu ya, yang ada di internet, kemudian diambilnya satu potong, dua potong, dikombinasikan menjadi sebuah video seperti permintaan kita. Bayangin. Jadi dan kita nggak perlu lagi mengeditnya, jadi udah jadi itu. Jadi ini makanya kemarin kan di Hollywood kan ada mogok itu para penulisnya itu karena takut dengan AI ini. Mereka bisa gulung tikar tuh. Jadi kira-kira gitu. Nah, ini ya. Jadi akan saya bagi yang sudah, sabar aja. Bagi yang belum, ini saya kasihkan keterangannya ya. Coba ini saya hubungkan dengan contoh yang mereka berikan. Jadi ya, kalau langsung ya. Perlu waktu sedikit karena ke internet ya. Tapi ini Ya, betul. Berarti itu yang menghubungkan ke ininya ya, contoh real yang punya prop ya. iya, jadi ini contoh mereka ini masih iklan ya, bentar ya. Oh, Jadi animasi yang dari satu YouTube ke paragraf Sora aja ya. itu akan keluarlah video yang kita kehendaki gitu kan. Ini ya coba ya. Hmm. Uh, jadi ini film kartun. Ini semua dihasilkan dari satu paragraf yang kita tulis. Maunya kita apa? Keluar kayak gitu. Nah, ini yang lain. Kayak gini. Ini semua tidak ada sebenarnya. Tapi Ini adalah buatan sendiri dari segala data yang ada di internet yang belum muncul, Prof. kita gitu. Bayangin, Belum muncul, Prof. belum ya? Belum. Belum, Prof. Oh, gimana jadinya? Bentar saja. Analisis. Muncul ya. Kita kehilangan juga ini. Sayang ya, nggak bisa. Saya belum ngerti juga memasukkan ke sini. Wah, sayang banget ya. Ini saya, oke, coba ini saya. Oke, mana tadi? Okay, just take your time, Prof. Iya, benar ya. Mungkin boleh dikasih lihat realnya. Mungkin Prof bisa buka langsung ke Betul, ya. Soranya. Bisa ya. Boleh? Ini apa Introducing Store? Oke, macam ini tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Baru cuma ada tulisan example of other uses. Oh gitu ya. Oh, kok nggak? Nah, udah. Sekarang udah ada YouTube yang muncul, udah. Nah, ini. Saya ulangi lagi dari sini ya. Ya, Ya. boleh. Ini semua adalah gambar yang nggak ada sebenarnya. Jadi karena permintaan seseorang, dia membuatnya kayak gini nih. Oh, Jadi satu paragraf aja yang, nah ini kan. Oke ya, terus ya ini beberapa contoh ya. Jadi
mungkin dikecilkan aja supaya, nah ini Borneo live. Ini di Borneo nih, di Kalimantan. Oh iya. Permintaan kita, tolong Wow. dibuatkan burung-burung di Kalimantan, itu dia. Nah ini juga, ini perintahnya nih, Petritis segala macam. Nah ini jadinya kayak gini. Itu hampir instan itu, bayangin. Kita bisa ngarang apa aja yang kita mau kan. Jadi, nah ini perintahnya agak panjang nih, drone segala macam. Ini dia, benar-benar realistik kan, sesuai dengan permintaan kita. Jadi nggak perlu lagi bikin video lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian kalau mau main-main di apa TikTok segala macam bisa nih. Jadi jadi ini semua tidak ada, semua ini karangan uh, yang ini yang ditakuti oleh Hollywood karena kita semua jadi bisa bikin movie ya kalau bagus ya. Ini semua juga ada kejadiannya. Bayangin kayak beneran kan? Jadi tinggal kita tuh mengarang mau apa nanti sehingga kita bagus-bagusan mengarangnya. Videonya kita nggak perlu mikir gitu. Bahkan kalau perlu, oh itu ombaknya kurang besar. Nah, ini di Tokyo pada saat lagi apa musim dingin di keramaian dikasihkan kayak gini nih. Nah ini robot ya tentang robot kehidupan robot buat gamblang dijadikan kayak gini. Apa-apa di kotor langsung. Jadi ini semua sudah ada. Bapak Ibu sekalian silakan join, coba-coba sendiri, create sendiri apa aja di sini. Jadi apa latihan. Nanti kemudian giliran berikutnya gimana menghubungannya dengan pendidikan gitu. Jadi bayangin misalnya kalau kita itu seorang guru kimia ya, kalau kita nerangkan covalent bond atau sewaan bond covalent kan kita susah suruh aja ini siapa Sora ini buatkan ilustrasi covalent bond dibikinkan. Jadi kita nerangkannya udah gampang tuh, sudah dibuatkan video kayak gini, anak-anak bisa lebih mengerti kan. Nah dari situ kemudian timbullah kreativitas. Oh kalau gitu covalent bond kalau mau saya beri di sini jadi apa ya? Nah bisa ditanyakan prediksinya jadi apa itu molekulnya, nah, gitu kan. Jadi bayangin ini kan mempermudah murid juga memahami, guru juga mempermudah mengilustrasikan sehingga tujuannya bisa tercapai gitu. Nah ini juga semua buatan, jadi mau tinggal apa aja. Oke. Artinya memvisualkan ya, Prof Betul. ya, memvisualkan kalimat ya. Betul, memvisualkan kalimat. Dan kalau kita nggak cocok, kalimat yang kita kirimkan kita perbaiki, ya kan? Sehingga hasilnya adalah image yang seperti yang kita kehendaki waktu kita mau menjelaskan ke murid-murid kita sudah persis banget, tepat maunya apa. Jadi benar, memvisualkan apa yang kita tulis, kita pikirkan. Dan itu bisa diperbaiki kan? Kalau kurang cocok. Nah, ini bahkan di pasar mana gitu kan? Kita tolong saya dibuatkan orang lagi minum di pasar Yogyakarta atau apa. Jadilah kayak seperti Jogja gitu. Ini contoh. Nah, kalau untuk keilmuan, untuk sekolah tentunya ada hubungannya dengan yang tadi itu. Kayak misalnya, tolong saya dibuatkan perang antara Pajang dengan atau Singosari dengan Majapahit misalnya, yang pada saat di mana gitu raja ini lawan ini, dibuatkanlah video itu. Ya, kalau kita nggak cocok kita perbaiki lagi. Nah waktu ketemu murid inilah kira-kira kejadiannya. Nah murid-muridnya bisa ditugaskan misalnya, menurut kamu sekalian apa kira-kira yang nggak cocok di sini. Nah dia mulai berpikir kan mungkin itu salah informasi, jadilah pembicaraan. Nah itu yang baru. Sementara yang tadi itu hanya alat visualisasi bagi kita untuk bisa mendorong murid-murid itu lebih engage, lebih perhatian karena menarik kan. Jadinya mau pertempurannya kan wah segala macam ninja lah. Jadi mereka pun tertarik dan sehingga timbullah, oh saya nggak suka itu, mestinya tidak begitu pakai keris kan. Nah, timbullah segala macam interaksi dengan anak-anak dan dari situ mereka kita tugaskan untuk membuat yang lain dari You're not ready for it. kira-kira gitu. Jadi ini sungguh menarik dan ini tidak akan going back ya, tidak akan kembali. Ke depannya itu akan kayak gini.
either kita mau atau nggak mau akan bergerak sendiri dia. Jadi nanti antara virtual reality dengan realitas kita itu akan combine gitu ya. Bahkan nanti yang sedang dia kerjakan sekarang ini ada chip yang bisa ditanam di otak kita sehingga kita juga otomatis bisa mengakses segala macam data atau perintah yang harus dilakukan di virtual ya. Jadi bayangin aja. Jadi nanti kita bersaing pinter-pinteran di dua dunia itu, termasuk pinter-pinteran dengan robot sendiri. Jadi ini benar-benar kita harus mempersiapkan anak didik kita melihat ke depan seperti ini, dan robot pun akan menjadi robot yang bisa berpikir, memutuskan sendiri, dan juga belajar sendiri itu tanpa kita suruh, menyesuaikan dengan lingkungan. Bayangin. Karena tidak bisa ditanam sensor di masing-masing robot. Dari sensor itu dia mengolah sendiri. Jadi benar-benar ini sesuatu yang Terminator yang katanya mau jadi tahun 2050 ini jadi lebih awal nih. Makanya Ibu Bapak sekalian mohon dicermati, diikutkan di dalam kegiatan sehari-hari untuk melajari hal-hal seperti ini sehingga kita siap untuk ke depannya. Kita ambil selesai, jadi kira-kira gitu lah. Jadi mirip dengan movie kan, mirip dengan kualitasnya kan. Jadi ya kira-kira gitu. Oke, saya lagi. Jadi kalau tadi ChatGPT itu kan ada rejection-nya kalau ada kata please ya Prof ya. Kalau maaf saya mesin gitu. Kalau yang ini seperti apa ya Prof kalau ditolak, kalau di reject gitu pertanyaan kita? Dia tidak pernah mereject pertanyaan. Oh, jadi misalnya kalau ditanya ada aja, ya. Ingin jadi, visual about afterlife gitu ada? Afterlife bisa. Saya tanya misalnya, tolong saya dibuatkan surga kayak apa yang menurut idealnya orang Islam, orang Kristen, dibuatkan berdasarkan tidak ada di dunia ini, dari bacaan Quran, dari bacaan Injil, dari orang khutbah, dari orang kalau ke Katolik ya waktu pastornya memberikan ceramah, itu semua dikolek tuh, sehingga kalau kita nggak cocok ya kita koreksi kata-kata kita. Jadi dia kan alat, jadi kita yang mengoreksi. Itu saya nggak setuju dengan itu, tolong dikoreksi dengan itu. Jadi bayangin Bapak Ibu sekalian bisa membuat visualisasi sehingga kalau misalnya agama tadi ya itu lebih meyakinkan tuh kalau ada gambarnya kan. Nah ini menurut persepsi saya ini kayak gini surga itu. Jadi nanti kita main bersaing mengenai wujudnya. Jadi kita kan kalau sekarang itu kan kita misalnya surga kita nerangkan dengan cara lisan kan. Nah sekarang bisa ditunjukkan ini loh. Yang saya maksud tuh kayak gini. Yang lain pun, saya nggak setuju. Saya rasa kayak gini. Jadi kan sehingga semakin semakin dalam, semakin lugas, semakin ya ini good and bad ya. So, ini kan teknologi netral kan, bisa dibuatkan untuk mempengaruhi orang ya. Saya ingin membuat yang mempengaruhi, yang provokatif, bisa. Saya bisa bikin yang mayat-mayat itu menjadi sangat menjijikkan, bisa. Semua bisa semua. Jadi saya membuat misalnya pertarungan yang benar-benar bloody, berdarah-darah, bisa. Jadi nggak ada kontrol. Jadi kita tinggal mau apa sekarang. Makanya kita mesti tahu etisnya segala macam. Sementara pemerintah dunia ya, bukan hanya Amerika aja, langsung mengaturnya dan seterusnya. Karena kan nggak bisa kita stop sekarang kan. Kalau di stop sekarang kan kreativitasnya berhenti kan. Tapi kalau nggak diatur, ya ini bisa jadi jahat gitu loh. Jadi antara kita dengan robot kita bisa hilang, kalah gitu. Jadi bayangin aja, dia menggunakan semua data yang ada dengan kecepatan tinggi kan. Sementara kita nih misalnya kalau kita naik kendaraannya nyopir ya, kita nggak bisa salipan dengan orang dengan hanya 1 atau 2 SMT ya. Kita nggak mungkin melakukan itu. Tapi robot bisa melakukan seperti itu karena sensornya. Jadi dari situ aja kita udah kalah. Tapi kita ini kan mesin biologi kan. Rasionalisasi kita itu kan mesin biologi yang punya mungkin
kemampuan mengombinasi berbagai hal itu cepat banget. Dan ini akan ditiru juga oleh sistem robot-robot ini. Jadi nanti di depannya saya nggak mau ngomong banyak-banyak sih, jadi masih belum terbukti. Jadi sekedar gambaran aja. Jadi nanti saya di kafir pula nanti. Ya. Nah, kira-kira ini gambaran, lagi-lagi ini teknologi kayak kita menemukan api itu, api bisa untuk kita buat masak, hidup yang nyaman, kita nggak kedinginan, masakan kita enak, bersih dan nggak sakit. Atau api itu bisa untuk membakar rumah orang, membakar apa yang jelek-jelek banyak. Jadi Betul, tinggal betul. di mana ini kita. Saya yakin di dunia tempat kita hidup ini yang benar pasti lebih banyak dari yang salah. Jadi, tapi benar sendiri harus diperjuangkan. Kalau kita benar diam aja, dia kalah dengan yang jahat gitu. Jadi itu yang tugas kita ya. Jadi kita menjaga etisnya masing-masing kita sehingga yang benar itu menjadi kuat di dunia ini. Untuk siapa aja. Jadi bukan hanya di Indonesia, di mana aja. Ini karena ini dunia nih. Jadi levelnya udah dunia banget nih. Jadi bersyukurnya untuk kita yang di Indonesia, kita punya kesempatan untuk bisa maju seperti orang Barat, seperti yang lain. Kalau kita menggunakannya dengan betul, kira-kira gitu. Jadi jangan takut dengan teknologi, tapi juga harus dijaga etikanya, supaya menjadi betul. Nah ini tugas Bapak Ibu guru semua untuk pendidikan Indonesia itu kayak apa sih? Maunya kayak apa? Etisnya kayak apa? Yang kreativitas murid-murid itu tidak terhalang, tapi juga murid-murid kita itu punya etika dan punya apa ya, budi pekerti atau etika yang baik. Nah itu juga oke. Nah jadi saya balik lagi ke sana, mungkin nggak banyak lagi yang mau saya ceritakan ya, mungkin yang slide-slide itu hanya untuk ceritakan aja, karena kepanjangan banget nih nanti takutnya Pak Puput nanti udah terlanjur apa? Sebetulnya masih ada question and answer, Prof. Untuk Betul Prof ya. masih ada. Saya mohon Kita maaf kalau sediakan kepanjangan ya. sedikit waktu ya. Mohon maaf ya kalau kepanjangan. Silakan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baik teman-teman, seluruh partisipan dalam webinar ini, maka diperkenankan mengajukan pertanyaan. Boleh buka, diketik di chat box atau secara langsung open mic, boleh. Iya, saya dari Jayapura. Oke. Dari Jayapura dengan Selamat Ibu Papua. Maria. Ibu Maria, Oke, silakan. belum terlihat. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Maria silakan, Bu. Taulening dari Jayapura, Maria. Papua. Maria, saya lihat tadi bentar. Iya, iya, silakan Bu, Bu Maria. Selamat jumpa Pak. Oke. Pak Prof. Masih. Terima kasih. Iya, jumpa lagi. Dengan orang Jayapura, Papua, senang sekali. Apresiasi yang luar biasa materi di hari ini, yang apresiasi luar biasa. Senang sekali kami orang Jayapura bisa jumpa. Yang saya ingin barangkali saya mau mengapresiasinya dengan sedikit wawasan yang bisa diberikan kepada kami, khususnya kami yang ada di Jayapura. Senang sekali karena biasanya guru untuk mau mengajar masuk di kurikulum Merdeka sekarang itu guru diharapkan punya metode-metode yang sangat luar biasa mengajarnya karena sasaran akhirnya adalah seperti saya setuju dengan Bapak katakan tadi, Bapak Prof katakan bahwa bukan gurunya lagi, tetapi nanti ke depan itu siswanya yang akan berperan aktif dan itu sudah dilakukan. Dan dari dua aplikasi, maaf kalau saya salah, untuk aplikasi Sora ini betul-betul saya kagum. Ya, saya senang dan kagum. Yang saya pertanyakan berarti memvisualkan bentuknya dalam setiap paragraf dengan sendirinya gambar akan keluar begitu ya, Prof? Betul. Kalau saya tidak salah. Kita nggak bikin apa-apa. Kita cuma nulis paragraf aja. Misalnya, tolong buatkan burung apa kalau di burung cendrawasih terbang di antara pohonan di Papua akan dikasih. Sehingga murid kalau itu misalnya lebih tahu ya, lebih tahu pohonnya, lebih tahu apa burungnya.
tolong dibuat detail misalnya apa bagian depannya atau kepalanya sehingga kelihatan banget, sehingga bahkan lebih hebat dari aslinya. Luar Karena biasa. kita mintanya khusus dan mereka ngambil gambar dari burung itu dan Ya, difokuskan ke bagian yang kita memang ingin fokus. Jadi benar itu. Dan saya kira ini kesempatan Ibu untuk membuat apa usulan atau apa aja ya, dengan membuat iya, contoh ya, sehingga nanti iya, iya. Ibu bisa menilai partisipasi murid itu naik nggak, kecerdasan murid itu naik nggak, Lebih kemudian apa ya iya, macam itu kan bagus sekali untuk Papua. iya, iya. Aduh, senang sekali. Itu pertama. Terus kedua, apakah secara langsung eh, kami langsung menekan linknya itu tidak ada syarat-syarat lain, langsung link itu terbuka buat kami secara umum sedunia begitu, Pak Iya, Prof? betul, Atau ada betul. syarat-syarat lain? Enggak ada. Asal jadi apa register aja. Register artinya emailnya tahu, apa namanya segala macam supaya bisa tahu mereka register ya, supaya ketahuan ya berapa orang atau orangnya nyata, orangnya betul gitu. Jadi enggak, kecuali kalau yang mau advance banget ya, kalau misalnya untuk Iya, movie ya yang benar-benar iya, kita ya itu mereka mesti bayar. Tapi untuk keperluan kita itu aja udah luar biasa yang tadi di di YouTube tadi itu buatan mereka sendiri waktu mereka melepas produknya yang pertama beberapa bulan yang lalu nggak lama baru aja itu yang pertama kali mereka katakan ini hasil contohnya. Nah itu jadi semua orang kaget tuh kayak gitu. Saya pun kaget banget. jadi iya, jadi betul, kayak gitu. betul, saya Dan itu setuju. terbuka untuk siapa aja. Jadi, silakan. Oh, luar biasa. Terima kasih. Berarti Iya. masuk di apa sistemnya, terus ikuti petunjuknya dan Iya, iya, bisa langsung tergabung. Aduh, iya. Prof, terima kasih luar biasa untuk kami yang ada Nah, di Indonesia Timur, di Papua, yang pernah Prof sama-sama dengan kami. Senang sekali ketemu lagi dari 2015 sampai 2018. Ini sama, luar biasa, saya senang saya pun sekali. senang. Iya, Ya, iya, saya dari tapi SMA nanti EPK pesan saya begini, Diaspora. saya Iya, begini, itu komennya itu dalam bahasa iya, Inggris lebih baik. Tapi jangan iya, khawatir, kan bisa diterjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. betul, setuju. Iya. Jadi apa, udah bukan nggak susah lagi. Jadi kalau dia mau bahasa Inggris, ya kita tulis bahasa Indonesia, kemudian translate ke bahasa Inggrisnya diserahkan ke Sora. Jadi dengan begitu dia udah nggak bingung lagi kan, atau datanya menjadi internasional. Kalau bahasa Indonesia kan datanya berarti terbatas Indonesia misalnya. Saya nggak tahu juga, saya belum pernah nyoba. Tapi selama ini yang saya lakukan dari dengan bahasa Inggris. Jadi kira-kira gitu. Senang sekali ketemu lagi. Silakan. Ya, ketemu Ya, lagi baik. ya. Terima kasih, Prof. Terima Iya, kasih baik. banyak. Terima Terima kasih, kasih. Bu Maria. Iya, saya Ya, kembalikan. Terima oke. kasih. Pertanyaan berikutnya yang dari tadi mengacungkan tangannya itu Bapak Sugeng Winarno. Mangga Pak Sugeng Winarno. Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Sugeng. Pagi. Terima kasih atas kesempatnya. Saya sangat terkesima hari ini menyimak materinya. Ya, Karena syukurlah. saya bisa dikatakan salah satu yang sering mencari website AI, Pak, yang untuk berkaitan Ya. saya gunakan dalam proses pelajaran. Saya kaget ketemu Sora ini, kok nggak pernah ketemu gitu. Nah, jadi Iya. saya simpel aja mau tanya nih Pak ya. Iya. Kan dalam proses pembuatannya kan kita hanya cukup memasukkan teks dalam bentuk paragraf Pak ya. Betul. Bahkan beberapa kalimat jadilah. Tapi kalau mau lebih detail, ya tentu deskripsinya lebih detail kayak tergantung gitu. Kalau mau umum aja ya mungkin 1-2 kalimat selesai. Tadi kan ada contohnya 2 kalimat ada kan. Jadi tapi kalau guru-guru kan biasanya maunya spesifik kan. Jadi ya semakin detail ya semakin dapat detail yang dimaui gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak ngerti juga, saya mau umum aja, nggak apa-apa. Dari situ kemudian kan, saya perlu perdalam, diubah lagi. Jadi nggak ada mau diubah 20-100 kali, dia nggak akan marah-marah juga. Kalau guru kan, kamu ini udah revisi 200 kali, udah berhenti aja sekolah. Ya, kalau dia nggak bisa ngomong gitu, dia mesin. Jadi Bapak Ibu sekalian punya kebebasan. Dari sinilah letaknya, makanya saya harapkan segera dicoba supaya Bapak Ibu guru mulai ngerti lah, mulai bisa merasakan mana arahnya, gimana baiknya, gimana membuat paragraf yang baik itu supaya cocok dengan selera kita.
kira-kira gitu. Lagi-lagi itu mesin ya, jadi ya seperti saya dulu aja, saya ada please-nya sekarang, artinya apa, mohon gitu ya kalau bahasa Indonesia. Ya dia peringatkan saya ini mesin, manusia, nggak perlu mohon-mohonan. Karena begitu jawabannya itu begitu kayak seperti orang. Jadi saya pun jadi sopan banget gitu loh. Tapi ya akhirnya ya udah ngerti. Jadi kayak gitu, suara pun begitu juga. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, gunakan aja, ada waktu di mana aja. Mau sambil nunggu apa taksi atau mau belanjaan sambil nunggu di mana istri lagi belanja ya, di sini main-main sambil berlatih juga untuk menjadi bahan ajar murid-murid kita, kan kayak gitu. Atau untuk keperluan pribadi juga boleh. Nah, jadi perubahan apa aja, mulai dari apa kebutuhan cinta, kebutuhan psikologi, kebutuhan apa teman ya, kebutuhan mulai intelektual atau pendidikan atau ngajar, semua itu bisa. Jadi bayangin, ini benar-benar akan membuat kita nggak bisa balik lagi. Silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak baik, Sugeng ada udah terjawab nggak peringatan tadi ini pertanyaannya? Oke, bagaimana Pak Sugeng? Baik Prof, untuk terkait video yang dihasilkannya itu, seandainya saya kan dalam proses pembelajaran ini saya lebih mengarahkan anak itu, kalau pengumpulan tugas itu berbasis IT, kalian buat dalam bentuk video apapun saya bilang. Seandainya saya minta kepada anak-anak untuk menggunakan Sora dalam pembuatan tugasnya, terus biasa tugas ini kan saya tidak akan minta langsung secara pribadi, tapi silakan share teks saya di media sosial akun saya semua, baik di Facebook, IG, ataupun TikTok. Apakah itu kira-kira tidak menjadi suatu permasalahan? Akan menjadi temuan sebagai hak kita atau berlisensi gitu? Nah, ini memang masih menjadi masalah ya, Mas. Kita belum tahu Atensi, hukumnya apa. takutnya ini kepental lagi, Bapak. Sebentar lagi kayaknya nge-close lagi, siap-siap ya semuanya. Ya. Oke. Jadi ini memang belum ada aturan ya. Dalam timing ininya. Oke. 5 menit ke depan. Oke. Jadi Pak Sugeng, ya Bapak mesti hati-hati aja karena belum ada aturannya. Bisa jadi begitu ada aturannya kena ya. Jadi sekarang ini kayak waktu zamannya internet nggak ada aturan tuh kita bisa semuanya. Tapi sekarang kan nggak bisa lagi kan. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi kalau membuat assignment hati-hati. Jadi mungkin kalau tujuannya tidak untuk publik ya jangan dipakai. Ngapain juga untuk ke publik karena kan untuk education anak-anak supaya kreatif aja kan. Jadi mungkin locally aja di komputer yang lokal, kemudian didiskusikan. Jadi kan tujuannya untuk membuat anak-anak kreatif kan. Jadi kira-kira gitu. Tapi sementara ini belum ada yang dipenalti ya. Tapi ya kedepannya pastilah. Ada juga konsep kalau AI yang generated ini itu bukan karya ya. Karena dia kan mengulang kan. Jadi bukan karya orang. Jadi dia tidak bisa dijual. Dia tidak bisa dikomersialkan. Kalau dikomersialkan dia kena tuntut dari yang aslinya kan, image-nya dari mana itu dia nuntut datang, itu kan asalnya dari gambar saya, kena semuanya. Jadi kira-kira gitu. Nah ini tapi ini belum ada aturannya karena masih baru. Jadi mohon hati-hati aja. Terima kasih Prof atas informasinya. Wah, betul ya. Memberikan warning bagus sekali Prof. Bagaimana Pak Sugeng? Siap Ibu, sudah Ibu. Oke. Mas Sugeng di mana tuh kerjanya? Di kota atau di Pekanbaru? Di pedalaman. Di Kalimantan Barat. Di Kalimantan, bagus. Saya suka itu. Jadi semuanya di mana-mana ada ini. Jadi bagus. Dari tadi Papua, sekarang pedalaman Kalimantan. Itu yang kita inginkan. Jadi jangan sampai merasa sendirian ya. Kita semua bersama-sama. Betul sekali, Prof. Sharingnya untuk dari Sabang sampai Merauke ya. Makanya saya salut dengan Bapak Ibu sekalian nih menjadi grup kayak gini. Bagus sekali. Ya, siapa dulu dong pelopornya, Prof. Siapa dulu juga moderatornya ya. Semuanya lah. Wenggi, Pak. Siapa satu lagi pendirinya, Pak Hari ya? Pak Hari. Ini Bapak sebentar lagi kepental 2 menit lagi kita. Sebetulnya banyak sekali yang ingin ditanyakan, tapi karena keterbatasan waktu, walaupun kita nanti join lagi, boleh nggak kita meminta
apa channel untuk bertanya ke Bapak Heri gitu, ke Prof. Kalau Apakah enggak, ada? dikirimkan aja pesannya, Ya. nanti saya balas pakai email atau apa ke Bu Anggi. Atau Oke, ya, siap. Ke Bu mungkin Anggi gitu ya, ya. tetap Iya, ya. iya. Oke. Ya, saya tahu, saya kepanjangan nih. Mohon maaf. Nanti. Kebanjiran pertanyaan. Terima kasih dari Thank Papua. you, Prof. Silakan. Thank you, Prof. Thank you. Terima Terima kasih kasih Pak sudah. Heri. Maaf ini mungkin kalau nanti ada teman-teman minta lagi Prof untuk mengisi webinar lagi. Mungkin kalau hari ini saya lihat Mm-mm. itu masih teori Prof. Nanti bisa Ya. langsung praktek Kak Prof begitu. Oh, Webinar iya, iya, lagi iya. tapi Ini Prof, Ini bagaimana? caranya. Jadi Bapak Ibu sekalian nyoba ya, sehingga kan udah punya masalah atau punya kendala atau punya pengalaman kan. Nah, nanti keduanya kita share rame-rame. Jadi dengan begitu menjadi apa ya, saling memberi pengalaman ya. Jadi karena ini baru semua kan. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin mengalami atau pengalaman yang unik-unik kan, kita satukan. Jadi kita semua saling belajar gitu. Bagus juga. Jadi maksudnya lebih applicable kan. Jadi dengan begitu habis itu Ya, menjadi berikutnya kita lebih fokus ke gimana nih membuatnya supaya anak-anak kita belajarnya lebih engaging, lebih kreatif. Nah, itu tugas kita yang sebenarnya kan gitu. Ya saya setuju, silakan ya. Tapi hari ini memang sengaja saya hanya memberikan introduction supaya Bapak Ibu sekalian sudah berani mencoba, mau mencoba. Mm-mm. baik Prof, terima kasih. Mungkin begitu Bapak Ibu untuk hari ini kita baru pembukaan saja dari Prof Herinya. Itu dia Bu Is, silakan Bu Is Iya dilanjut. betul. Saya, Ternyata saya baru boleh pamit nih. pembukaan. Saya boleh pamit nih. Boleh Prof, Wah, sudah malam mungkin di Prof buru-buru ya. Oh iya betul sudah malam beda waktu betul. Kalau boleh sih, ya Oke. lumayan lah untuk istirahat sebentar. Iya. Saya Terima. 10 hari di Peru itu, hampir sama dengan Papua. Oke, terima Terima kasih. Kita kasih. jadi Terima kasih. merasa terleverage, Prof. Iya, iya benar. Salam untuk Pak Puput ya, sukses selalu Pak Bu Puput Is, ya. Iya. foto bersama dulu, Bu Is. Oh iya Oh betul iya, Terima kasih, Pak Prof. Pak Heri, tolong Iya. betul. Untung ini kan. diingatkan, jadi Oh, Baik, lupa. dibuka. Bapak Ibu kan bisa Bapak Ibu bisa membuat infografis yang sederhana. Ini akan sangat mengena sekali. Kenapa? Karena yang namanya membaca dan memirsa. Membaca itu membaca teks. Memirsa ini kan eh, membaca infografis. Faktanya kalau anak itu misalkan berkunjung di kelurahan, di kecamatan, ini yang ada infografis Bapak Ibu. Jarang sekali teks-teks yang seperti itu. Ini nyambung dengan AKM Bapak Ibu, nyambung dengan AKM. Bentuk-bentuk soalnya Bapak Ibu, ya ini bisa beragam, bervariasi. Nah, ini menjadi pemantik kita bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini bisa kita angkat gitu ketika eh, apa soal-soal itu beragam, terus infografis pastinya sesuai dengan elemennya Bapak Ibu ya. Ini muncul gitu. Ini menjadi salah satu cara siswa yang tidak tahu itu menjadi tahu. Oh, ternyata seperti ini toh. Nah, nah ini caranya yang berbeda. Lantas anak yang sudah paham dalam kategori yang A, misalkan ketika awal kita berikan proyek begitu. Proyek misalkan membuat video dan menjadi bagian dari tutor temannya. Saya kira seperti itu Bu Anggi. Ya. Iya Pak, ini ada pertanyaan di chat Pak, boleh saya bacakan? Bu Iis udah masuk lagi nggak Bu Iis terlempar katanya. Jadi saya bantu eh, bacakan ya Pak ya. Atau Bu Lia mau baca sendiri Bu Lia silakan. Bu Lia Sari. Nah, masih mood ya. Baik. Ya, Sok Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Lia Sari. Saya senang sekali pada saat ini bertemu dengan Bapak dan ilmunya sangat luar biasa sekali. Pak, saya pengajar bahasa Inggris kelas 10 ya, yang mana sekolah kami itu baru melaksanakan IKM, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu sangat u- sangat apa ya, sangat umum dan sangat penting sekali. Tapi pada saat pembelajaran
saya masih bingung Bapak dengan pembelajaran diferensiasi. Mohon contoh realnya. Dan pada kesempatan ini saya lagi mengajar Ripotex tentang healthy food ya Pak ya. Mohon Bapak bisa memberikan contoh real bagaimana penyajian pembelajaran diferensiasi mungkin dari segi konten ataupun proses ataupun produk. Dan pertanyaan saya yang kedua, apakah pada saat pembelajaran di kelas itu, pembelajaran diferensiasi itu harus ketika-tiganya dimunculkan atau kita hanya memilih salah satu saja? Sekian dan terima kasih. Mohon penjelasannya Bapak. Luar biasa nih Bu Lia pertanyaannya. Baik Bu Lia, ya, saya akan menjawab ya terkait dengan apa sih esensi pembelajaran Ya, berdiferensiasi begitu. Bapak ya Ibu, esensi pembelajaran diferensiasi. berdiferensiasi itu adalah memfasilitasi Bapak Ibu, Iya, memfasilitasi setiap kebutuhan siswa. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, memfasilitasi kebutuhan pembelajaran siswa. Ya, kebutuhan berarti bagaimana proses itu harus hadir Bapak Ibu, harus hadir. Jadi misalkan Bapak Ibu, anak itu belum bisa eh, menulis, belum belum bisa menulis begitu. Ya, masa suruh kita minta anak itu untuk mengarang kan tidak mungkin, toh. iya, Ya, kan tidak mungkin. Lah, bagaimana anak bisa tahu vocabulary? Itu saja juga tidak mudah. Kita iya, jangan betul, bicara betul. konten dulu. Kita Iya, jangan bicara konten. Kita iya, jangan bicara produk. Itu nanti bisa jalan. Tapi prosesnya ini Bapak Ibu. Inilah diferensiasi. Nia sama Valen itu beda. betul, betul. Valen itu baru aja pindah dari Kanada. Ya. Lah pasti mau diapa-apakan oke jadi. Tapi si Ria enggak. Ya. Kenapa? SMP-nya kena COVID dan sebagainya. Bahasa Inggrisnya memang benar-benar nol putul begitu. Ya. Apakah anak itu akan kita samakan dengan Valen? Ya nggak bisa. Inilah diferensiasi Bapak Ibu. Ya. Tommy pun juga sama gitu. Lah, kebetulan Ria itu introvert, pemalu gitu. Lah, apakah kita akan sama ratakan? Ya jangan dong. Kita beli treatment, kita sapa, kita ajak ngobrol dan sebagainya tetap malu-malu. Dan ternyata si Ria sama si Valen ini bisa menjadi partner, jadi teman dekat. Ya, lah ini si Valen bisa kita manfaatkan Bu Lia, ya Iya, sebagai peer tutoringnya peer si tutoring Ria, ya. gitu. Ini kita nggak bahas kontennya dulu loh Bu. Iya, Bagaimana anak ini bisa mencapai tujuan pembelajarannya itu. Lah si Valen kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol. Ya, Kak Valen, ya, Memlia minta tolong ya. Ini loh, nanti yang harus apa itu kamu diskusikan sama Ria gitu. Ya, coba memasang-masangkan vocabulary. Ya, tapi ada targetnya, Bu. Ya, bisa iya, menggunakan game gitu. Jadi bentuknya yang berbeda biar asik, Bu. Gitu. iya, Jadi ini tidak menjadi beban. Ya. Jadi eh, sebenarnya kita memberikan target, ya, tapi menggunakan strategi game permainan. Beda dengan ketika menggunakan metode drilling. Berat, Bu. Kita menggunakan drilling ya bisa saja, boleh. Tapi nanti anak jadi terbebani. Tapi ketika kita menggunakan game, Kahoot, Quizzes, kita punya data, kita bisa monitor. Oh, si Valen ini berhasil ternyata mendampingi Syria. Ya, besok saya tak apa itu ngobrol di kantin misalkan, atau pembelajaran sama si Syria gitu. Gimana? Kak, kamu belajar lah ini proses Bu, ini proses. Ya, proses ya, oh, lantas. proses ya. Nah, lah ini karena proses ini modul saya ini diterima begitu. Ya, saya Tadinya mencapai sekian ratus ya Bu ya. Kemudian sampai di angka 100, kemudian turun lagi sampai hari ini di jam ini 42 orang. Baik, ini yang berhasil saya rangkum hanya berupa kesimpulan saja, Ibu. Eh, ini tentang chat GPT ya. Kalau diawali dengan AI, bentuk AI itu sangat-sangat menarik sebenarnya dalam proses pembelajaran.
Nah, ChatGPT ini baru launching di tahun 2022. Ini adalah sebuah model yang sangat kuat, yang praktis, yang dapat digunakan juga untuk berbagai macam tujuan, seperti untuk menyediakan informasi, menjawab pertanyaan, memberikan saran, atau bahkan hanya untuk berbincang-bincang, berbincang santai maksudnya. Meskipun demikian, ChatGPT juga memiliki batasan dan tidak selalu dapat memberikan jawaban yang sempurna atau jawaban yang akurat. Tentu ini merupakan proses penting dari kita sebagai guru, sebagai pengguna juga, untuk tetap kritis dalam menggunakan informasi dari berbagai sumber, termasuk dengan sumber IA ini. Kemudian, ChatGPT juga bisa kayak diprediksi ya, dicocokkan untuk menjawab dari permintaan kita sebagai penggunanya. Itu tentang ChatGPT. Kemudian untuk ini juga baru mungkin ya, saya baru mendengar bahkan untuk yang satu ini karena Sora gitu ya. Saya sampai terheran-heran gitu, kagum dengan Sora ini. Dan saya sudah tadi mencobanya walaupun belum berhasil. Untuk OpenAI text to video, ini model dari image interaktif yang bisa dikombinasikan sesuai dengan permintaan kita. Dan kemudian kita bisa meliput atau mengemas juga video ini menjadi video yang utuh. Aplikasinya sebenarnya mudah ya, ini tinggal kopas-kopas saja dimasukkan, kemudian kita masukkan juga perintahnya, buka Sora, pilih proyek, kemudian tambahkan konten, atur animasi, ini bisa diatur semuanya, simpan dan bagikan, selesai gitu ya. Nah ini bisa sangat membantu sekali untuk proses pembelajaran ya, Bapak Puput yang kebetulan masih ada. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensi, ini sebuah pendekatan pengajaran yang mana bisa sebenarnya menyesuaikan pada proses belajar mengajar di kelas ya Pak. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan individu di setiap siswa mungkin akan terlayani dengan cara berdiferensi ini. Tapi hal ini juga bukan tentang memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap siswa, melainkan bagaimana tentang menyesuaikan konten, proses, dan produk ya Pak. Kemudian pembelajaran agar setiap siswa ini dapat mencapai potensi yang maksimal. Ini tujuan dari pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian bagaimana untuk membuat modul ajar, perlu juga kita memahami siswa, itu yang terpenting. Kemudian merancang komponen modul ajar baik dari judulnya, topiknya yang menarik, komponennya, dan tujuan untuk diferensiasi konten, proses produk yang mana ini bisa memilih salah satunya, atau bisa untuk memenuhi kebutuhan siswa tadi kita pilih dan sesuaikan dengan asesmen yang kita berikan di awal. Begitu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sri Nur. Bu Sri Sami-sami. Her, kok Bu Sri Nur ya, Bu Sri Her Iya, ya. sama-sama Ibu. Baik, baiklah Bapak Ibu, mengingat sudah sampai di detik jam 11 lewat, kita sudah melampaui, mungkin karena terkendala berbagai teknis dari Zoom-nya, jadi agak-agak molor sedikit, tidak apa-apa ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ke depannya akan perbaiki, betul ya Bu Anggia ya. Baik, sebelum tutup ada baiknya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan puji Tuhan sudah beres. Tetap semangat Bapak Ibu untuk berkontribusi dan sharing dalam kelompok komunitas belajar ini. Selalu semangat dan have a great day Bapak Ibu. Selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Have a great day. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan hari ini. Akunnya bermasalah, jadi tadi saya sudah komplain ke penjual akunnya. Kata dia sih lagi maintenance-nya pas di kegiatan kita. Akhirnya seperti ini. Kemudian tadi tuh tiba-tiba saya di WA, katanya saya akunnya diubah bagaimana gitu.
tadi itu kan kita tuh begini Bapak Ibu. Saya sendiri ketika harusnya bisa masuk 500, tiba-tiba hanya 100 sudah tertutup, kemudian jamnya juga dibatasi, padahalnya harus unlimited. Jadi apa namanya, panik begitu. Panik, terus saya buka akun Zoom-nya, entah apa yang saya klik bagaimana begitu. Jadi dari owner penjualnya itu bilang, Ibu ngambil akun owner ya. Saya nggak ngerti, saya bilang cara ngambil akun owner kayak bagaimana, ini bagaimana. Yang jelas ketika kita lagi Zoom yang harusnya 500 peserta bisa masuk, tiba-tiba hanya 100 sudah tertutup, ya paniklah saya dan saya buka akun saya, kemudian tidak bisa di-link ke YouTube begitu karena tertulisnya tidak terlisensi begitu. Padahal kan saya sudah share, saya beli akun untuk 500 orang 1 bulan seperti itu begitu ya. Bukti pembeliannya sudah saya share lagi ke dia. Malah dia bilangnya ibu mengambil owner akun ini. Loh bagaimana caranya mengambil? Saya aja tidak mengerti. Saya bilang begitu. Jadi terima kasih, mohon maaf yang ketidaknyamanan untuk hari ini. Mungkin saya akan memperbaiki dulu akun. Saya ditunggu oleh owner Zoom meetingnya ini untuk memperbaiki akun kita. Mudah-mudahan hari Sabtu kita akan ada Zoom lagi berbagi praktik baik dengan Pak Suprapto. Sebenarnya dengan profesor yang dari bukan Amerika ya dia itu, cuma beliau kebetulan saat itu tidak bisa. Akhirnya saya mencari Ibu Ana Levaan, mungkin dari Papua ada kenal Bu Ana Levaan. Beliau adalah instruktur untuk sekolah penggerak. Itu kemarin sebelum minggu ini dia sudah oke, tapi ketika saya kontak kembali sulit dikontak gitu. Tapi kalau untuk satu pembicara Pak Prapto oke gitu. Ketika dikontak dia oke. Jadi Bapak Ibu apabila ada yang mau berbagi praktik baik untuk hari Sabtu sebagai apa namanya jaga-jaga apabila Bu Ina Levaan tidak bisa, jadi hanya ada satu pembicara di hari Sabtu. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang setia di sini. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Boleh Bapak Ibu undur Ya, diri. Bapak Ibu. Oke, proses belajar Ibu kita ya, sama-sama. Iya. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Boleh-boleh warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Bu Iis, terima kasih sama-sama untuk Ibu. Notulen luar biasa. Terima kasih Ibu, Bapak semuanya yang setia menunggu di Zoom ini terlempar masuk lagi, terlempar masuk lagi. Aduh saya tadi sedikit stres begitu. Silakan link absen itu akan ngelink langsung ke sertifikat. Ketika menutup itu nanti ada link untuk download sertifikat. Ya. Jadi sudah submit Oh, ya. absen, tunggu 1 menit tapinya. Tunggu 1 menit Wow. baru klik untuk absen masuk Wow. ke Google Iya. Drive begitu. Seperti itu dan download sendiri-sendiri. Tadi saya sudah lihat sudah masuk yang isi absen 300 sekian. Karena Wow. memang iya Bu, karena memang yang terlempar banyak tadi Bu. Banyak ya. Iya, hampir 400 yang masuk begitu. Ya Cuma ampun. karena Zoom-nya hanya bisa 100 ini saya akhirnya tadi termasuk kecewa, marah dan sebagainya ke penjualnya. Malah saya dibilang katanya Iya. mau mengacak-ngacak owner apa akun owner. Lah saya nggak ngerti. Saya bilang bagaimana caranya ngacak-ngacak akun owner. Cuma ketika panik yang ngeklik akun mungkin keklik apa dan sebagainya saya nggak Betul. ngerti begitu. Betul. Baik Kita seperti ini Bu, itu. Terima kasih teman-teman Bu juga Is. udah bagus ditawarin sama Ibu untuk lebih sharing ya. Mangga ya Bu ya, yang mau berbagi jadi moderator, Iya, notuler iya silakan. gitu. Silakan. Bahkan pembicara ya Bu ya. Ya, Terbuka sekali pembicara grup ini. untuk hari Sabtu mungkin baru yang positif itu baru satu, Pak Prapto. Beliau itu instruktur untuk IKM, instruktur nasional IKM begitu ya. Anak kemarin tuh saya mengontak instruktur untuk sekolah penggerak, cuma
minggu ini tiba-tiba dikontak tuh nggak bisa gitu. Minggu kemarin tuh sudah oke, iya siap begitu. Jadi kita harus punya cadangan. Silakan kalau ada yang mau untuk hari Sabtu rencananya kita ya. Silakan di grup aja, nanti chat grup akan saya buka kembali. Kemudian untuk Bu Sri, notulennya ditunggu Bu Sri ya, nanti laporan notulennya untuk Ya, kita siap. Itu lagi kumpulkan. diproses ini. Ya, siap-siap. Terima kasih sekali. Boleh Bapak Iya, Ibu yang mau sama-sama. meninggalkan room ini silakan. Bu Iis bila ada kegiatan silakan. Iya. Saya gawang nunggu pintu ini. Silakan, silakan. Ya. Bye bye. Ya. Terima kasih Assalamualaikum. semuanya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima Thank kasih. you. Ya, Ibu Mariko Luar biasa, silakan. Terima kasih. keren. Pak Tugiman terima kasih. Bu Sri terima kasih. Bu Salma terima kasih. Bu Fitri terima kasih. Bu Eli terima kasih. Iya, Mbak. Ya, terima kasih. Bu Is, Hujan terima di kasih. sini. Oh, Jadi hujan. terlempar-terlempar terus ini. Kita Iya, tuh ini di hujan Jabar deras ini biasanya pas. nanti sore hujannya, menjelang Iya, malam ini pas begitu. di Sentani Mbak di Ibu. Oh iya, terima Iya, kasih lihat untuk Ibu semuanya. Iya. Pak Tugiman, terima kasih sudah membersamai kita. Terpental masuk lagi, terpental masuk lagi. Saya lihat. Eh, Bu Eka ini baru bisa masuk, sudah mau tutup nih. Bu Eka, terima kasih Bu Eka Marey. Salam buat teman-teman di SMA 3 Jayapura. Bu Suci, terima kasih. Ini saya akan memperbaiki akun Zoom-nya dulu mungkin ya. Maaf ya saya tutup. Ini direkor, nanti recordingnya akan saya gabungkan mungkin ya dan akan simpan di link YouTube apabila dibutuhkan seperti itu. Terima kasih, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.